uh, saya kemudian bisa memahami kawan-kawan yang menolak kehadiran saya dengan mengatakan itu haram, bahkan miftah kafir dan sebagainya. Tapi saya juga punya guru-guru yang kemudian memberikan support kepada saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya, tapi ya dengan segala hormat saya sampaikan saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan. Teman-teman media yang saya cintai, terima kasih hadirnya. Saya sampaikan tentang hari ini yang begitu viral luar biasa terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GPI Penjaringan, yang saat itu adalah merupakan acara peresmian gereja bersama Gubernur DKI Jakarta. Kapasitas saya tentunya bukan datang dengan sendirinya, tapi karena ada undangan dari pihak gereja melalui sahabat saya, Sekjen PBNU. Kemudian karena saya melihat salah satu agendanya adalah peresmian gereja, dan di situ juga dihadiri oleh Gubernur kita, Mas Anies Baswedan, maka dengan segala pertimbangan saya datang. Karena sudah banyak ulama-ulama terdahulu yang kemudian bisa saya contoh, seperti Kiai Said Agil Sirot sebulan yang lalu beliau di Gereja Makassar, kemudian juga ada Gus Dur, bahkan juga pernah ada beberapa kiai yang lainnya. Artinya yang saya lakukan itu sebenarnya hanya sekedar mencontoh, menduplikasi apa yang telah ulama-ulama dahulu dilakukan. Tapi kenyataannya kemudian kenapa yang viral justru ini, dan viralnya kebangetan lah menurut saya dengan segala komentar-komentarnya. Bahkan semalam juga trending nomor 1 di Twitter dan di most popular di beberapa media. Maka saya sampaikan acara yang disampaikan kepada saya adalah peresmian gereja, dan saya datang untuk melakukan orasi kebangsaan. Judulnya yang diberikan kepada saya orasi kebangsaan. Saya dikasih waktu 10 menit, kemudian juga ada Pak Gubernur, dan selain itu ada juga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada Ketua MUI, ada tokoh-tokoh agama dari semua unsur yang ada di Indonesia. Maka bagi saya clear, nggak ada masalah. Kalau kemudian saya dikatakan begini ya, silakan saya perspektif publik. Karena toh hukum masuk gereja sendiri yang saya pahami dari beberapa rujukan, itu memang berbeda pendapat antara satu ulama dan yang lainnya. Nah, saya kemudian bisa memahami kawan-kawan yang menolak kehadiran saya dengan mengatakan itu haram, bahkan miftah kafir dan sebagainya. Tapi saya juga punya guru-guru yang kemudian memberikan support kepada saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya, tapi ya dengan segala hormat saya sampaikan saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan. Barangkali seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan media, saya bersilakan. Gus, yang beredar itu kan cuplikan videonya yang berapa second tuh, sebenarnya itu potongan atau gimana? Karena beredarnya cuma sedikit. Itu sebenarnya saya hampir 11 menit, dan kalimat-kalimat sebelum itu sangat indah. Saya menyampaikan bagaimana kemudian kita hidup dengan damai, dengan nyaman ketika kita harus berbeda. Dan ternyata kita kemudian bisa rukun karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Itu saya sampaikan sebelumnya. Jadi total saya bicara itu sekitar 11 menit. Baru kemudian Mas Anies sekitar 7 atau 8 menit lah kalau nggak salah. Itu sambutan kan guys, bukan ceramah yang sambutan. Maka judul yang dikasih pun orasi kebangsaan. Bukan tausiah, bukan ceramah dan lain sebagainya. Orasi kebangsaan. Dalam arti mengkomunikasikan nggak sih Gus? Kan banyak sekali kayak orang-orang yang menganggap tindakan Gus itu salah juga, kayak mengkonfirmasi ke mereka juga nggak sih bahwasannya kenapa dibilang salah atau mendiskusikan hal tersebut gitu? Saya pikir akan menjadi bias dan semakin berkembang kalau saya harus mengkonfirmasi satu-satu ya. Karena bagi saya ya orang yang tidak suka ya tetap saja saya akan memberikan penjelasan seperti apapun, mereka tidak akan suka. Demikian juga dengan orang yang suka kepada saya, seperti apapun mereka tersuka kepada saya. Nah, yang saya sesalkan kemudian adalah bagaimana kemudian menggiring opini seolah-olah yang saya lakukan salah dengan menggunakan pendapat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
orang-orang yang sebenarnya tidak memahami secara kontekstual apa yang dimaksud Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan pendapatnya itu dijadikan dalil untuk ngejudge bahwa yang saya lakukan salah. Padahal tidak melihat konteksnya. Saya sudah berbicara dengan Gus Nadir, mentor saya di Australia. Apa sih sebenarnya pemahaman yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu? Beliau mengatakan kalau dilihat dari teksnya bahwa yang dimaksud Hadratus Syekh itu adalah mereka yang ikut ibadah kaum salib, bergabung bersama jemaat mereka dan turut memakai atribut keagamaan mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, bahasa mengatakan mutlak itu haram, nanti perlu dilihat. Jadi frase berjalan ke gereja dalam teks di atas itu nggak bisa dibaca sebagai masuk ke dalam gereja, tapi harus dibaca keseluruhan konteksnya, yaitu bukan hanya sekedar berjalan atau masuk ke gereja, tapi bergabung bersama jemaat mereka, baik dalam hal ibadah maupun memakai atribut keagamaan. Yang saya lakukan kan tidak. Saya tidak mengikuti peribadatan mereka. Saya juga tidak menggunakan atribut mereka. Saya tetap berbelakon dengan menggunakan setel saya. Jadi yang agak saya sayangkan adalah begitu serampangan orang menggunakan kaulnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk ngejudge saya salah. Itu saja. Tapi kalau suruh konfirmasi satu-satu saya nggak akan lakukan. Gus, tapi sempat berpikir nggak sih ketika menerima undangan itu pasti akan muncul ini Akan gitu? seperti ini. Saya pikir kalau diberitakan lumrah. Tapi kalau sampai sekontroversi ini, bahkan seviral ini, saya kurang kok nggak terperi sebelumnya. Bahkan kawan-kawan saya di Amerika, dia bilang, Gus, yang 1 menit itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris dan menyebar di kelompok WA grup di mereka. Di Australia juga demikian. Nggak nyangka kalau sampai seramai itu. Kalau dari pihak pengundang sendiri ada Mereka juga sangat kaget ya. Di luar ekspektasi mereka. Kenapa kok sampai seheboh itu? Yang menurut kami sebenarnya biasa-biasa aja lah itu, karena itulah Indonesia gitu. Dalam konteks akidah kita harus tegas bahwa akidah memang tidak bisa dicampur aduk. Tetapi dalam konsep muamalah, saya pikir yang saya lakukan itu tidak ada masalah. Termasuk guru-guru saya yang selama ini mementori dan membimbing saya, mereka mengatakan ya, never mind lah, maafi muskilah, gak ada masalah ya, saya enjoy saja. Gitu. Dan alhamdulillah stabil lah. Dengan kejadian ini akan mengambil, kalau misalnya dapat undangan lagi seperti ini, apa akan tetap mengambil atau bagaimana? Tetap saja kemudian kalau yang kita bicara kebinekaan, kerukunan dan pluralisme, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tentunya dengan sangat selektif. Artinya kalau memang itu wilayah peribadatan ya saya tidak mau masuk. Tapi kalau hanya sekedar peresmian atau acara formalitas ya nggak ada masalah. Gus melihat ini ada faktor tidak suka nggak sih Gus dari sekelompok orang terhadap Gus Miftah? Beberapa pihak. Iya. Ya jelas. Ada yang iri mungkin. Faktornya sebenarnya bukan hanya masalah faktor hukum masuk gereja, tapi memang faktornya adalah antara like and dislike saja. Kalau ini kemudian ditinjau lebih jauh lagi, tentunya masih banyak hal lah ya. Tapi saya tidak akan melebar ke sana. Yang jelas saya menghormati semua ulama yang mengatakan itu haram. Tapi dengan segala hormat, kita juga punya pendapat sendiri dengan guru-guru saya yang juga masyhur. Nah, saya menghormati pendapat mereka, tapi sekali lagi saya selalu bilang, saya punya kewajiban untuk menghormati mereka. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Belajar ya, dengan kejadian yang tadi itu gitu kan, rasa bisa dibilang agak miris nggak sih? Karena kita tahu kan negara kita adalah negara majemuk yang notabene berdasarkan dengan Pancasila. Di situ ditetapkan agama kita tuh nggak hanya 1 tapi 5 gitu kan. 6 sekarang yang diakui. Bagaimana menanggapinya? Saya mirisnya itu bukan karena saya dibully ya. Kalau saya dibully saya pikir biasa lah. Tapi miris saya adalah bahwa kemudian kita masih belum bisa menerima perbedaan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana kemudian kita seolah-olah memaksakan pendapat kepada orang lain bahwa pendapat kita paling benar dan menyalahkan semua pendapat orang tanpa bisa melihat sisi baiknya sedikit pun. Itu. Kalau soal saya dibully, saya dicaci, saya dikafir-kafirkan, bagi saya itu konsekuensi dari saya berdakwah. Yang saya selalu mengatakan, ya ini konsekuensinya.
Tapi yang membuat saya miris itu tadi, bahwa ternyata bangsa ini masih banyak orang yang belum memahami kebinekaan, toleransi, dan kebersamaan. Saya pikir itu saja. Oke, berarti ini bukan untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita dibully kan ya kayak Putra dengan kawan tahu lah itu. Kita dari klub malam apa soal Dedi, soal Atta Halilintar macam-macam. Tapi saya pikir tadi hikmahnya adalah mari kita sama-sama belajar dengan baik persoalan kebinekaan ini. Kita menghargai orang lain. Kalau toh kamu tidak bisa menghargai dia sebagai orang yang beragama lain, hormatilah dia sama sebagai anak bangsa. Hormatilah dia sebagai manusia. Maka kita diajarkan untuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam, kemudian juga ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan lebih dari itu adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka kalau di konteks Indonesia saya bilang silaturahmi kita dengan Allah, saya sebagai orang Islam ya sholat. Silaturahmi saya dengan Kanjeng Nabi ya sholawat. Silaturahmi saya dengan sesama anak bangsa ya Pancasila. Itu saja kalau saya. Gus, berarti bisa dibilang atas kejadian ini perlu nggak sih Gus untuk kita juga pengen ngajarin mereka gitu, dalam arti orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang tidak sesuai dengan prinsip Gus juga gitu dalam menyebarkan sebuah toleransi dan lain-lain gitu loh. Itu harus mereka ngerti juga nggak sih Gus? Tidak semua orang harus sependapat dengan saya. Tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita belajar menghormati pendapat orang lain. Karena perbedaan itu ya biasa loh. Karena perbedaan itu kan boleh, yang nggak boleh itu kan bercerai-berai. Saya berbeda dengan kalian soal profesi lah. Kalian milih sebagai teman-teman kameramen, teman-teman sebagai wartawan. Saya sebagai ustadz, walaupun sekarang dilakukan keustatannya, gitu kan. Nggak usah dipanggil Gus, ya jangan panggil Gus saya, cukup Miftah nggak apa-apa. Nggak usah dipanggil ustadz, ya silakan. Jangan diundang ngaji, ya silakan diundang masyarakat. Mereka mau ngundang ngaji saya apa enggak? Karena saya merasa diundang atau enggak itu bukan karena mereka, tapi karena Allah masih menghendaki saya ngomong gitu saja. Jadi yang titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus pendapat dengan kita, tapi mari kita belajar menghormati orang lain. Dan tidak perlu juga membenarkan atau mengajarkan perspektif baru ya, Gus? Ya, saya pikir begini ya, apapun perspektifnya, selama Anda sebagai orang Indonesia, ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologinya. Mungkin kita berbeda dalam persoalan ibadah. Jangankan saya dengan teman-teman Nasrani, sesama umat Islam pun kita juga berbeda kok. Traweh 8 sama 20, kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil. Ini kan juga berbeda. Tapi bukan berarti saya harus membenci orang yang tidak pakai kunut. Sementara saya pakai kunut, saya membenci orang lain, kan enggak. Anda traweh 8, saya 20. Kan ya boleh-boleh saja. Lah sifat seperti itulah yang kemudian harus kita kembangkan di Indonesia. Maka saya juga kadang-kadang ngomong sama teman-teman artis, yuk kita kasih contoh bagaimana memberikan contoh kebinekaan terhadap masyarakat. Dan saya akan terus mengkampanyekan soal pluralisme dan kebinekaan ini. Gus, berarti menegaskan sedikit soal hukumnya deh Gus, dalam arti ketika kita sebagai umat muslim datang ke gereja itu seperti apa sih Gus mungkin? Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Saya termasuk pribadi yang mengatakan boleh. Yang membuat saya kemudian nggak enak itu adalah ketika menjadikan dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjustifikasi bahwa saya salah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi konteksnya adalah yang disebut kafir mutlak ketika kamu masuk gereja, ketika kamu mengikuti peribadatannya dan kamu menggunakan atribut-atributnya. Apakah yang saya lakukan seperti itu? Tidak. Tidak. Kan ada beberapa wartawan yang datang tuh. Ada datang. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Oke. Oke, Gus, ngomongin soal Atta nih, kemarin dia habis melakukan apa ya, bisa dibilang kemanusiaan lah ya, menolong Pak Arman yang Sopir ya. Sebagai guru dan sebagai pembimbing, merasa bangga nggak sih Saya dengan? sangat bangga dan senang sekali, artinya memang peri kemanusiaan Atta luar biasa.
memang beberapa kali kemarin lebih komunikasi dengan saya persoalan lagu yang mau dia buat. Karena dia mau ada lagu yang mau diduetkan dengan si Aurel yang isinya juga ada sholawat dan tasbih. Dia takut salah liriknya, dia banyak bertanya dengan saya. Tapi soal sopir yang kemudian dia tolong itu bagi saya luar biasa. Itu menggambarkan bagaimana kepribadian seorang Atta Halilintar. Sempat kaget nggak sih Gus ketika dia melakukan itu, karena banyak khususnya youtuber yang lagi naik daun gitu kan tidak peka dengan itu gitu, sedangkan dia sendiri peka gitu. Ya artinya bagi saya satu, Atta Halilintar tidak salah milih guru gitu aja. Itu saja kan? Ya karena kan cerminan guru kan ada di murid. Iya. Nah, dan Atta Halilintar melakukan itu bagi saya luar biasa. Saya lihat di postingannya, oh keren Atta. Gitu. Artinya dia responsif terhadap masalah-masalah sosial, termasuk hari ini begitu susah orang mencari pekerjaan, dan dia ngangkat ini kan bagi saya luar biasa. Nah, tapi sempat banyak komentar netizen, cuman buat konten. Iya, buat sempat nggak sih konten. Gus bertanya itu gitu kan, beneran nih kamu menolong namanya orang? saya public figure, apapun yang dia lakukan pasti memancing pro kontra. Pasti ada yang senang, ada yang tidak. Like and dislike itu biasa lah. Dan Atta sama Aura sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Terus termasuk yang ini kan tadi ngomongin masalah Atta yang memang luar biasa membantu. Bahkan Gitu. ketika saya beredar video itu, yang mengapresiasi saya pertama kali salah satunya Atta Halilintar. Emang the best nih guru gua. Gus ini memang luar biasa, dia ngapresiasi satu ini. Selain Mas Anang dan Mbak Santi ya, karena seperti kalian tahu waktu itu saya setelah dari gereja, saya syuting dengan keluarga Anang Asanti untuk edisi Lebaran. Ada komen dari Mas Dedi sendiri? Iya. Ini yang, bro, sorry, gue harus nolongin lu kayak mana, gue nggak tega lihat lu dibully. Pokoknya I love you full bro, dia bilang. Kebetulan kita juga belum punya waktu untuk podcast. Saya itu kan kalau sama Dedi, kalau chatting, kalau WA, itu kan rahasia banget gitu. Udah, lu ngelupain gua, lu udah gak sayang sama gua. Jadi kayak pacaran ya Gus? Jadi orang pacaran. Posesif ya Gus. Posesif banget. Gua harus ganti lu gimana? Dia bilang, lu gak sayang sama gua. Gak sayang apaan, yang posting pertama kali ke medsos gua katanya. Yang posting 1 menit pertama kali di medsos bukan saya, Dedi. Tapi apa komentar Mas Dedi ketika mendengar hal tersebut? Dia sangat bangga. Inilah yang kemudian Islam yang saya harapkan. Artinya dia mengatakan saya tidak salah milih guru. Saya terima kasih sama Gus. Banyak yang mendukung berarti. Banyak ya. Kalau Dedi full support sama saya. Karena sampai hari ini pun dia masih berbeda agama dengan ibu dan anaknya. Dan komunikasi mereka luar biasa. Biasa. Gus tadi kan bilang ada pro dan kontra. Seperti yang Gus bilang, bangga mempunyai anak didik sekelas Atta gitu kan. Komunikasinya kemanusiaannya peka. Tapi ada lagi kan orang yang tidak suka nih, baru-baru ini dia kena sentil dari KPAI soal kontennya yang katanya dewasa, 18+. Menjurus dewasa ya. Sedangkan yang menonton kan viewersnya banyak anak-anak. Sempat nggak sih Gus nanti akan memberikan Saya belum bocoran? ketemu itu, dan kalau toh ketemu pasti akan saya nasihati. Kalau kemudian ada hal-hal yang kurang baik secara agama, melanggar etika dan lain sebagainya. Dan Atta ini termasuk orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Tadi pagi justru ada kawannya yang datang ke apartemen saya, justru berbicara soal Atta yang mau invest atau akuisisi klub sepak bola. Karena kebetulan si yang datang ke tempat saya itu adalah Mas Putra Siregar yang mau berbicara soal itu. Terus nanti kita mau cari pembina soal bola. Kebetulan saya juga paham sepak bola. Itulah ya. Oke. Kawan-kawan terima kasih ya. Mas Gus mungkin terakhir Mas Gus yang soal Bunda Santi dapat infonya nggak sih? Katanya kan mau operasi juga tuh. Saya kemarin terakhir ketemu dosennya hanya syuting soal edisi Lebaran. Saya belum ngomong soal itu.